Halo, kembali lagi bersama kami tentang mengenai pembahasan film-film yang cukup menarik yang akan kita bahas. Mari kita simak ya. Film kali ini kita akan membahas tentang film Hometown Cha-Cha-Cha yang diperankan oleh Si Min Ah dan Kim Se-ho. Film ini ratingnya cukup tinggi di Netflix atau di berbagai situs. Ya, mungkin kita akan mereview sedikit saja ya. Nah, pemerannya itu Si Min Ah dan Kim Se-ho. Dan mungkin bagaimana sih keseruan drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha yang diperankan oleh Si Min Ah dan Kim Se-ho. Yang pertama itu dalam episode perdana ya. Episode perdana itu Hometown Cha-Cha-Cha dibuka dengan memperkenalkan karakter Si Min Ah yakni Yoo Hae Jin ya. Karakter yang diperankan oleh Si Min Ah ini adalah seorang dokter gigi yang bekerja pada sebuah klinik gigi yang bonafit ya. Seperti itu, bonafit kan kalian mungkin udah tahu. Meski masih terbilang baru dalam merintis karirnya, karakter yang diperankan oleh Si Min Ah ini sendiri dibilang memiliki integritas yang sangat kuat dalam menjalani profesinya. Tak sampai sana, karakter yang diperankan oleh Si Min Ah pun rela mempertaruhkan karirnya agar seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati fasilitas perawatan gigi dengan harga yang cukup terjangkau. Ye Jin digambarkan sebagai karakter yang rajin dan mandiri. Ia pun sangat cekatan dalam pekerjaannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Ye Jin sangatlah berintegritas. Hal tersebut bahkan membuatnya kehilangan pekerjaannya lantaran atasannya Kim Yeon Ok yang kerap bekerja tak jujur membuat banyak pasien membayar lebih mahal untuk melakukan perawatan gigi di kliniknya. Jadi Hae Jin pun mengambil resiko kehilangan pekerjaannya daripada hidup dalam ketidakjujuran. Jadi seperti itu ya. Usai berhenti dari klinik tersebut, Hae Jin memutuskan untuk membeli sepatu mahal. Nah, sepatu mahal itu untuk menghargai usahanya selama dia bekerja. Dalam adegan selanjutnya, Hae Jin pun harus menerima kenyataan tak ada klinik gigi di Seoul yang akan menerimanya. Hal tersebut dikarenakan Hae Jin itu menyebarkan permasalahan dirinya dan sang atasan ke media sosial yang saat sedang ia mabuk. Nah, seperti itu. Jadi Hae Jin merasa sedih. Hae pun memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya untuk merayakan ulang tahun ibunya. Dan selanjutnya fokus cerita berpindah. Nah, jadi tentang Kim Se-ho yang beradu akting dengan Si Min Ah yang berperan sebagai Hae Jin. Se-ho pun memerankan karakter kepala Hong. Ya, Si Min Ah dan Kim Se-ho sendiri pun sudah dikenal sebagai dimple couple atau pasangan lesung pipi. Nah, seperti yang sudah tertara lah. Bagaimana tidak dalam drama ini kita akan menikmati gemesnya senyuman Si Min Ah dan Kim Se-ho yang membuat drama ini semakin seru untuk kita simak dan kita tonton. Berperan sebagai ketua Hong atau Hong Do-sik, karakter Se-ho sendiri bisa disebut memiliki pekerjaan serabutan. Meski demikian, Hong sendiri digambarkan sebagai pekerja keras dan sangat disukai oleh para penduduk desa. Dalam episode pertama, kita bisa menyaksikan dirinya yang lihai berbicara bahasa Rusia. Tak hanya itu, ia pun terlihat sangat ramah dan mengenal penduduk desa, terutama para orang tua. Dan selanjutnya pertemuan Hae Jin dan Hong terjadi seketika di pantai Gongjin. Namun sebelumnya, para penonton pun diberikan gambaran mengenai latar belakang keluarga Hae Jin ketika berada di pantai. Ia menelepon sang ayah. Sang ayah pun merasa heran Hae Jin meneleponnya. Keduanya mungkin hanya saling menghubungi di hari spesial. Namun ketika Hae Jin mendengar suara istri baru ayahnya ditelepon, ia pun langsung mengingat mendiang ibunya. Setelah adegan telepon selesai, Hae Jin menyadari bahwa sepatunya itu hilang di bawah ombak. Di sanalah ia bertemu dengan Hong yang sedang berselancar di laut yang tenang. Ternyata Hong menemukan 11 sepatu Hae Jin
Tak hanya itu, Hong bahkan meminjamkan sandalnya ya. Hong itu meminjamkan sandal ke Heijin karena apa ya? Heijin itu sandalnya cuma ketemu satu. Jadi kepala Hong itu meminjamkan sandal kepada Heijin. Andaikan pun berpindah ketika Heijin berjalan-jalan di desa, ia bertemu dengan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang sedang menangis. Nah, di situ saya sedikit kaget ya. Ya nggak kaget sih, sedikit biasa saja. Diketahui anak perempuan itu tak sengaja menyebabkan gigi temannya copot. Heijin pun segera mengobati gigi anak tersebut. Usai diobati, anak-anak laki-laki tersebut pun pulang ke rumah. Heijin pun mengikuti si anak hingga bertemu dengan orang tuanya. Dalam suasana canggung, ibu si anak, Yo Hao Jun ya kalau nggak salah, yang diperankan oleh Lee Bong Ryun, pun melihat sandal yang dipakai oleh Heijin. Sandal tersebut ternyata adalah sandal restoran miliknya. Hwa Jun pun menawarkan diri untuk membayar kebaikan Heijin dan memberikan sup rumput laut. Dalam perbincangan singkat, Hwa Jun pun mengatakan agar Heijin membuka klinik gigi di Gongjin karena di Gongjin tersebut belum ada klinik gigi. Jadi dia berharap Hwa Jun itu membujuk Heijin untuk membuka klinik di Gongjin. Setelah dia makan sup rumput laut, Heijin pun kembali ke mobilnya. Nasib sial lagi, dia itu menimpa karena mobilnya dikendarai tak bisa menyala. Tak hanya itu, listrik dan sinyal internet pun tak bisa digunakan karena ada kebakaran. Rusaknya aliran listrik internet sendiri membuat Heijin tak bisa membayar americano yang dibelinya di sebuah restoran. Restoran itu sendiri dikelola oleh Hyun Seo, seorang penyanyi 90-an yang kini karirnya sudah meredup. Ketika tak bisa membayar, Heijin kembali dipertemukan oleh Hong. Hong pun membantunya untuk mendapatkan uang agar dia bisa membayar kopi americano tersebut. Hong mengajak Heijin untuk bekerja bersama dengan para nenek-nenek di desa tersebut. Heijin pun harus bekerja mengeluarkan isi perut cumi yang akan diolah sebagai cumi kering. Dari hasil kerja tersebut, Heijin pun berhasil melewati satu malam di Gongjin sembari menunggu listrik, sinyal telepon dan internet yang kembali berfungsi. Keesokan paginya, usai semua jaringan kembali hidup, Heijin pun berhasil memperbaiki mobilnya dan kembali ke Seoul. Dalam perjalanannya, ia pun mendapatkan telepon dari mantan atasannya, Kim Yong-ok. Kim Yong-ok mengatakan dia akan menerima Heijin kembali jika Heijin mau meminta maaf dan bersujud kepadanya. Mendengar hal itu, Heijin sangat kesal dan kemudian mengatakan ia akan membuka klinik gigi sendiri sebelum menutup teleponnya. Heijin pun langsung memutarbalikkan arah mobil dan kembali ke Gongjin. Ia menemui Hwang Jun dan menanyakan informasi mengenai tempat yang tersedia untuk membuka klinik dan tempat tinggal. Dari situ, Hwang Jun pun langsung mengarahkan kepada Hong dan Hong Jin pun terkejut karena mengetahui Hong memiliki banyak sekali pekerjaan. Seperti yang sudah diketahui, Hometown Cha-Cha-Cha episode 1 fokus kepada karakter si Min Ah yang bernama Heijin dan memutuskan kelanjutan karirnya. Heijin sendiri pun akhirnya menetap untuk pindah ke Gongjin dan membuka klinik gigi di sana. Si Min Ah sendiri memerankan karakter yang sangat memiliki standar tinggi dalam apapun. Ketika bekerja sama dengan Hong, ia mencari rumah tinggal serta klinik yang tepat. Ia pun cepat terpuaskan dalam memilih rumahnya. Heijin bahkan meminta Hong untuk mengubah seluruh tampilan interiornya menjadi gaya Eropa. Ya. Namun Hong adalah orang yang tidak pernah gagal dalam mengerjakan pekerjaannya. Rumah tinggal Heijin di Gongjin pun selesai dengan cepat. Heijin bisa dengan segera mengemasi barang di Seoul dan memulai hidup barunya di desa cantik tersebut. Namun keputusan Heijin
untuk pindah mengecewakan sahabatnya sejak SMP. Meski demikian, keputusan pindah Hye-jin pun sudah sangat mantap dan dia langsung menjual apartemennya di Seoul. Jadi dia itu pindah ke sebuah desa bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat perkotaan yang memiliki karakter seperti Hye-jin. Ia kesulitan beradaptasi dari mulai cara berbicara hingga cara berpakaian. Ketika sedang lari pagi, pakaian Hye-jin yang terbuka pun membuat para nenek-nenek merasa terganggu. Ketika sedang lari pagi, Hye-jin pun berhenti dan memperhatikan sebuah foto. Foto tersebut memperlihatkan seorang kakek dengan seorang anak kecil yang sedang tersenyum di sebuah toko tersebut. Melihat itu, Hye-jin pun tersenyum dan mengatakan anak yang jahil. Ketika sedang bercerita dan mengeluhkan perlakuan masyarakat desa, hal tersebut secara tak sengaja didengar oleh seluruh orang tua yang hadir di dalam acara tersebut. Hye-jin mengeluh di depan mikrofon desa yang menyala. Hal tersebut membuatnya harus menanggung akibat dan langsung tak disukai oleh masyarakat Gongjin. Merasa bersalah dan juga malu, Hye-jin pun berpikir untuk kembali ke Seoul setelah Hong datang ke rumah Hye-jin untuk mengantarkan paket. Ia pun memperingati Hye-jin untuk lebih menghormati warga dan tidak sombong. Merasa sakit hati ditegur Hong, Hye-jin pun mendengar ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika membuka pintu, ia terkejut Miseo datang ke rumahnya. Setelah berbincang singkat, Hye-jin pun menawarkan Miseo untuk tinggal bersamanya dan membantunya dalam merintis bisnis klinik gigi bersamanya. Di pagi harinya, kabar tentang Hye-jin yang berkomentar buruk tentang warga desa sepertinya sudah menyebar. Hal tersebut tentu sangatlah berpengaruh pada klinik yang akan dibukanya. Usai ujaran tak mengenakan Hye-jin tak sengaja didengar seluruh desa, tak ada yang datang untuk berobat di klinik tersebut. Masyarakat Gongjin bahkan menghindari pertemuan dengannya. Hal tersebut membuat Hye-jin menangis di tengah jalan. Tak diketahui, Hong pun melihat dari kejauhan. Usai tak ada yang datang ke klinik, Hye-jin pun berkata jujur kepada Miseo mengenai apa yang terjadi. Miseo pun sampai ikut frustasi mengenai hal yang menimpa Hye-jin. Pertemuan tak sengaja pun terjadi kepada Hong dan Hye-jin ketika Hong sedang mengendarai sepeda. Hong memberikan beberapa saran untuk mengubah cara berpakaian Hye-jin. Hong menjelaskan bahwa penduduk desa kebanyakan orang tua. Mendengar saran Hong, Hye-jin merasa kesal dan menolak mengikuti saran tersebut. Mendengar penolakan Hong, mengingatkan bahwa Hye-jin yang bersikeras untuk tinggal dan membuka klinik Gongjin. Jadi dialah orang yang perlu beradaptasi dengan masyarakat desa. Setelah Hong menyarankan Hye-jin untuk memberikan kue, beras, dan masyarakat untuk memenangkan hati masyarakat desa, Hye-jin pun mendengarkan saran Hong. Meski demikian, orang-orang desa terlihat masih belum bisa memaafkan perlakuan Hye-jin pada mereka. Sementara itu, pada adegan lainnya, Hong pun mengatakan bahwa memberikan kue beras saja tidak cukup. Terlebih hal itu dilakukan dengan hati yang tidak ikhlas. Hong pun mengajak Hye-jin untuk menghadiri rapat desa. Tak hanya itu, Hong pun membawakan berbagai cemilan minuman untuk rapat dan mengatakan pada peserta bahwa cemilan tersebut dibelikan oleh Hye-jin. Setelah rapat selesai, Hye-jin berterima kasih atas bantuan, namun Hong langsung memberikan tagihan cemilan yang ia beli agar Hye-jin membayarnya. Nah, seperti itu. Esok harinya, Hye-jin dan Min-seo akhirnya kedatangan pasien pertama. Setelahnya, ada banyak sekali pasien yang datang untuk melakukan pengobatan gigi. Dalam adegan lain diketahui bahwa pasien pertama tersebut datang karena diminta oleh Hong. Setelah selesai mengobati pasien, Hye-jin langsung berpikir mengenai kata-kata Hong yang menasihatinya. Dalam perjalanannya mencari Hong, Hye-jin pun bertemu salah satu warga desa yang ia sakiti hatinya. Ia pun meminta maaf dan berhasil meluluhkan hati dari orang itu. Adegan pun berpindah pada Hye-jin yang menemukan Hong di atas batu dekat pelabuhan.
Menghampiri Hong, Hye-jin pun berterima kasih atas saran yang selama ini ia berikan. Hong pun mengatakan bahwa ia tidak bisa mendengar apa yang Hye-jin dikatakan dan memintanya untuk naik ke atas batu. Sayang, sepatu Hye-jin membuatnya terpeleset. Untung saja Hong sigap membantunya dan berhasil menahan. Jadi Hye-jin tidak terjatuh karena Hong sigap menahannya. Memasuki akhir episode 2 Hometown Cha-cha-cha, kita diberitahu mengenai identitas foto kakek dan laki-laki yang tersenyum di awal. Ternyata anak tersebut adalah Hong. Dalam epilog dijelaskan bahwa Hye-jin kecil sedang merasa sedih karena ibunya terlihat sakit saat ibunya dan ayahnya sedang berada di pantai Gongjin. Ayah Hye-jin pun meminta kakek Hong untuk mengambil foto keluarganya. Melihat Hye-jin tidak tersenyum, Hong pun menghiburnya. Oke, baiklah, di sini saja. Mungkin udah kita bahas tentang episode pertama Hometown Cha-cha-cha. Jadi kalau ada salah untuk perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Dan kami menerima komentar, saran, dan kritikan kalian. Terima kasih.